terjun di tempe, usaha sendiri dalam arti mulai merintis lah. Berarti lu 2009 itu mulai cari pasar. Merintis. Itu nggak bikin, tapi nggak bikin. Ngambil setoran. Iya, ngambil punya orang, nanti setoran gitu. Itu pun saya nggak ngambil untung karena saya cari pelanggan. Dari orang itu 2.000 saya jual 2.000. Itu selama berapa tahun? Itu selama setahun. 1 tahun. Setahun guys. 1 tahun cuma cari pelanggan. Cuma cari pelanggan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng Nyong. Dan selamat datang di channel Udin Vlog. Oke guys, kali ini aku di mana? Yang jelas bukan di hatimu, karena aku sekarang tuh lagi di tempatnya Yanto Tempe. Dan malam ini saya mau training belajar bikin tempe. Dan ternyata sampai sini tuh, ternyata sudah ada Pak Gonggo dan Bu Gonggo. Dan guru tempenya adalah ini dia. Nah, nanti kita juga ngobrol-ngobrol sama tempe. Ini tempe udah selesai semuanya? Udah. Aduh, ternyata aku gagal. Tapi kayaknya nggak enak ya kalau misalnya pakai masker tuh ngap, bener dah. Aku sebenarnya nggak betah ini. Ini kebetulan masih negatif semua, jadi ya udah, alhamdulillah, insya Allah aman gitu ya. Jadi emang sebenarnya kita kalau di jalan, kalau di luar mungkin kita menggunakan masker, dan saya selalu menggunakan masker dan bawa hand sanitizer. Tapi mana ya? Nah, jadi kalau kemana-mana aku selalu bawa hand sanitizer guys. Tadi udah tak semprot. Tio. Aku juga bawa. Tuh, keren ya. Teman-temanku selalu bawa kemana-mana hand sanitizer ya. Nah, ini untuk apa, istilah pencegahan. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama tempe ya. Ini sudah berapa lama dia bikin tempe, dia terjun di tempe, aslinya dari mana, terus kemudian pertama yang dituju di mana. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, oke? Yang jelas kita lihat dulu tempe-tempenya Yanto. Sambil ngopi kita ngobrol-ngobrol sama tempe yuk. Nih tempenya kebetulan juga lagi santai, barusan merampungkan pekerjaannya. Oke tempe, kita ngobrol-ngobrol santai karena proses produksinya tadi udah telat saya datangnya. Padahal saya nggak janjian loh, jadi ya ketinggalan pekerjaannya dia gitu. Mungkin nanti akan di video selanjutnya proses pembuatan tempe ini bisa dibilang mungkin home industri atau apa? Home industri ya. Pekerjaan rumahan tempe. Khasiatnya cari di Google sendiri, nggak perlu saya jelaskan, nanti banyak yang tanya saya malah bingung sendiri ya. Kedelai berapa nilai kalorinya, gizinya dan sebagainya, cari di Google aja. Kita mau ngobrol-ngobrol sama ini bosnya, pimpinan dari PT. Belum PT ya? CV juga belum? Belum. Oh, berarti masih perusahaan PMP, perusahaan milik pribadi ya. Bukan perusahaan, bukan PD, bukan apa ya? Bukan OTP. Aslinya dari Pekalongan, tapi Pekalongannya emang nggak tahu dari Pekalongan mana? Kalongan Kota Manis, pabrik gula lagi. Pantesan dia apa ya? Dari jauh itu udah manisnya itu kelihatan ya. Kamera gel, jangan sampai gumoh ya. Santai aja. Nanti gumohnya ditahan aja, jangan di sini. Nanti ngerusak raginya tempe ini. Ayo. Ini lu dulu di Jakarta memang langsung tempe gitu.
atau langsung tempe. dari umur? Pertama lulus SMP langsung ke Jakarta, langsung terjun di bidang tempe. Lulus SMP. Kalau nggak salah itu tahun 99 saya merantau. 99 itu langsung terjun ke tempe. Langsung terjun di tempe di Jakarta sampai 2002. 3 tahun berarti. 3 tahun. 3 tahun. Itu istilah proses belajar. Ya, iya tetap belajar terus. 3 tahun di Jakarta, lari ke Sukabumi, ya kerja juga. Kuli, orang bilang itu kuli kerja. Oh. Langsung pindah ke Sukabumi, ikut saudara di sana sampai 2007. Tapi masih tempe juga. Tempe juga. Dari Jakarta tempe, terus kemudian ke Sukabumi tempe juga gitu ya. Nah ini mungkin nanti kita bisa mengambil pelajaran dari seorang Yanto Tempe ini ya. Perjuangannya memang tidak mudah. Dan sekarang alhamdulillah ini istilahnya udah usaha sendiri ya. Alhamdulillah. Jadi udah nggak ikut orang. Nah ini berarti lu sendiri ikut orang tuh berapa tahun? Saya belum digulain ya. Belum. Enggak, belum digulain ya. Nah kita gua apa gulane? Belum diaduk kali. Oh iya belum digulain ya bener. Belum digulain. Oh no, berarti tuang kopinya tuh orang tuang tempe suruh bikin kopi. Ya gagal lah. Oke tunggu sebentar. Bikin apa, ngambil gula dulu. Ya. Oke, tapi kita balik lagi. Berarti dari Jakarta sampai Sukabumi dari 2099 sampai 2007. Itu 8 tahun lu ikut orang berarti. Ikut saudara di Sukabumi. Ya, yang di Jakarta ikut saudara. Terus ke Sukabumi ikut saudara. Dari 2007 terus kan? 2007 habis nikah. Ya apa? Nggak disangka Ngerantau lagi. kok sampai Ciledug. Dari Sukabumi. Iya. Dari Sukabumi tiba-tiba sampai Ciledug. Wah. Dan ya di sini tempat ibaratnya jalan makan saya ternyata di sini. Berarti di Ciledug lagi itu pertama Jakarta di mana? Yang tadi Di itu Pasar Minggu. 99. Pasar Minggu. Berarti 2099 sampai 2002 di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Terus kemudian pindah ke Sukabumi. Terus 2007, 2008 2008 awal itu sampai Ciledug. di Ciledug. Itu masih ikut orang lagi, masih produksi Masih. tempe lagi. Masih ikut orang Masih ikut orang. Sampai sampai sekarang. Dan ternyata di sini enggak, maksudnya ikut makanya. ikut orang itu sampai tahun berapa itu? sampai ikut orang itu berarti tahun 2015. 2015. Dalam arti ikut orang itu gimana ya? Enggak. Tapi ya usaha sendiri sih udah. Udah usaha sendiri tapi. Oh, berarti belum dari mulai. 2008 awal tuh sebenarnya usaha sendiri. Cuman Tapi Belum mulai. masih dompleng orang. domplengnya Dalam arti dompleng itu ya peralatan dan sebagainya itu masih punya orang. oh, dan berarti kita juga setor juga dong. Ya kita cuma sewa Sewa tempat, doang. sewa alat. Heeh. Jadi termasuk istirahat itu juga sewa gitu. Iya. Sewa tempat, sewa alat, terus kemudian sewa istirahat gitu ya, mungkin ya, sewa tempat istirahat. Iya. Nah, itu masih ikut orang sampai 2015. 2015. Itu di Ciledug. Sebenarnya kalau masalah ikut orang berarti ya tergolongnya dari 99 sampai 2007 itu sebenarnya masih kuli, kalau orang bilang itu kuli, mendalami Mutlak gitu ya. mendalami tempe gitu lah. Dari penyakit tempe sampai cara bikin ragi itu gimana caranya biar bisa semua tempe jenis apa itu biar bisa menguasai. Oke, nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Kalau misalnya saya ada waktu, nanti bakal kita korek nih. Ini kalau kita ngomongin tempe, ini kayaknya bisa lama ini. Kita Berarti semenjak belajar nyampe sekarang itu udah berapa tahun? dari 99 sampai sekarang. Dari 99. Sampai berarti 2007, 2008 ya. Ya 2007 lah gitu kan ya. Karena 2008 udah mulai gitu kan. Itu masih kuli ikut orang. 8 tahun berarti lu kuli, jadi istilahnya karyawan orang gitu ya. Karyawan mendalami lah, mendalami pelajaran tempe. Dan sampai akhirnya kamu bisa, terus kemudian 2008 2008 bikin sendiri. usaha sendiri, merintis dari ya
nol. Itu Jadi- belum bikin sendiri. Intinya kita ngambil dulu. Iya, artinya kerjanya udah sendiri gitu loh. Iya. Kan Dele ngambil dari orang. Enggak, pertama merintis belajar tempe itu kita modelnya setoran. Kita ambil dari Modalin. teman gitu. Modal. Dari sini seandainya dari teman 1.500. Dijual 2.000. Saya jual 1.500 Mas Yuto. Tapi yang bikin temen. Nah, Oh, maksudnya lu nyari setoran. pasarnya. Nah, saya cari pasaran tuh apa? Cari pelanggan. Oh. Itu dari teman saya, dari bos 2.000, saya jual 2.000. Nah, jadi berarti lu ketika bikin apa namanya nyari pelanggan, Mm-mm. berarti lu nggak bikin, Nggak Lu bikin. cuman jualan doang. Saya jualin doang dari sana. Itu yang tahun berapa itu? Itu tahun berarti 2009. 2009. 2008-nya? 2008 itu saya itu nanti 2008 awal itu pertama kerja itu saya nggak langsung terjun tempe. Oh. Saya itu bikin gembus, tempe gembus itu Oh. sama oncom. Tempe gembus, oh yang kuning itu ya. Tempe gembus yang Tempe gembus ampas- beda, ampas ampas. tahu itu. Ampas tahu. Nah sekalian ibaratnya saya adaptasi sama lingkungan. Ah. Itu setahun di situ di Celeduk. Oh. Nah habis itu saya baru terjun di tempe, usaha sendiri dalam arti mulai merintis lah. Berarti lu 2009 itu mulai cari pasar. Merintis. Itu nggak bikin, tapi Nggak bikin ngambil. setoran. Iya, ngambil punya orang, nanti setoran gitu. Nah, Oh. Itu pun saya nggak ngambil untung karena saya cari pelanggan. Oh. Dari orang itu 2.000 saya jual 2.000. Itu selama berapa tahun? Itu selama setahun. 1 tahun. Berarti Setahun, guys. 1 tahun cuma cari pelanggan. Cuma cari pelanggan. Ini kalau misalnya kita kerjanya cuma tempe misalnya gitu kan ya. Dia ngambil dari orang 2.000, kemudian Jual lagi. dijual 2.000. Dia nggak ngambil untung. Kerja bakti. Alhamdulillah masih hidup kan ya. Masih. Rezeki Dia cuma dari dapat Tuhan. pelanggan. Iya, artinya untuk mendapatkan pelanggan, jadi ada satu Merelakan, pengorbanan iya, gitu kan ya. pengorbanan. Yang alhamdulillah sekarang udah nggak sia-sia. Terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang mau usaha gitu kan ya. Tidak mudah 20 tahun loh guys. 20 tahun. 21. 21. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau suka dengan video ini silakan di subscribe, di share juga boleh. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Subscribe yang ikhlas, kalau nggak ikhlas mendingan nggak usah ya. Yang ikhlas saja ya. Mudah-mudahan keikhlasan ini membawa keberkahan. Amin. Terima kasih TB, terima kasih atas waktunya. Nanti kita bahas di untuk apa namanya tema-tema yang lain di selanjutnya ya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.